pagi, siang maupun malam ya. Kali ini kita akan belajar materi terkait DHCP server ya. DHCP server merupakan satu sistem ya mengkonfigurasi daripada IP client, PC client secara otomatis. Praktikum kita kali ini akan mencoba untuk mengkonfigurasi daripada Ubuntu server 1804 ya. Untuk tutorialnya sudah ada. Kita butuhkan yaitu Ubuntu server itu sendiri, kemudian WinXP dan Ubuntu desktop ya. Kita bisa langsung mengkonfigurasi ya, hidupkan Ubuntu servernya ya. Untuk jaringan ya, kita bisa setting ya. Untuk yang Ubuntu server NAT dan host only kita hidupkan ya. Kita bisa cek di sini ya, setting, kemudian network ya, ini NAT dan host only ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek IPA ya, kita berikan nano/etc netplan 50 cloud only YAML ya. Terus kemudian kita isikan ya, bagi Anda yang tidak ada file 50 cloud init YAML, Anda bisa membuat sendiri ya dengan perintah touch seperti itu. Nah, kemudian bisa menambahkan network seperti ini ya, version 2 artinya untuk network versi 2 ya, render network D ya, dimana ethernetnya adalah ENP0S3 dan ENP0S8. Ini yang saya miliki ya. Saya setting untuk yang ENP0S3 ini DHCP ya, sedangkan untuk yang S8 ini saya gunakan 56100 sebagai IP address-nya. Oke, kita bisa kita masuk ke support user saja supaya gampang nantinya untuk mengkonfigurasi, tidak perlu melakukan pengisian password ya. Kita netplan apply. Oke, kita bisa cek IPA. Oke, di sana sudah terisi 10.02.15 dan 56100. Kita bisa langsung saja coba untuk install apt install daripada aplikasi ISC min DHCP min server ya. Kita cek koneksi kita ya. Oke, koneksinya cukup bagus, bisa ini melakukan penginstalan daripada aplikasi ISC DHCP server. Ini adalah aplikasi DHCP server ya. Bagi Anda yang ingin mengecek apakah aplikasi DHCP server sudah terinstall atau belum waktu Anda menginstal OS pertama kali, itu bisa menggunakan perintah dpkg spasi -l grep garis lurus ya, grep garis lurus grep aplikasinya, yaitu ISC DHCP min server. Oke, kita bisa cek dpkg ya, -l ya. Sebenarnya dpkg -l itu sudah bisa ya, namun kita gunakan grep ini untuk memfilter daripada DHCP itu sendiri ya, dimana disitu sudah ada ya, ada DHCP server. Oke, kita bisa mengkonfigur di awal yaitu /etc default. Nah, default ini adalah untuk interface yang nantinya akan memberikan atau meminjamkan daripada ENP0S8 ya. Tadi ya, saya memiliki Ubuntunya di ENP0S8 ya, yang 56100 tadi ya. Ini ya yang bertugas untuk meminjamkan daripada IP ke klien, PC klien. Kemudian konfigurasi kedua yaitu di /etc DHCP ya, DHCP ya. Ya, untuk konfigurasi ini Anda bisa di langkah awal di backup terlebih dahulu ya, terus kemudian Anda bisa langsung mengkonfigur.
Kali ini biar cepat ya, jadi saya tidak membackup ya, nanti Anda tinggal backup aja dengan menggunakan copy. Oke, ini saya delete Ctrl K ya. Kemudian ini saya delete saja. Ini authoritative-nya saya hidupkan. Oke, mulai dari sini kita bisa mengkonfigur ya, ini jangan sampai salah ya, 192.168.56.0 ya, karena kita menggunakan subnet ya. Terus kemudian di sini 255.255.0. Terus kemudian untuk ranknya ya, kita coba misalkan kita pinjamkan sebanyak 10 saja ya, supaya tidak terlalu banyak komputasinya. 192.168.56.10 sampai 192.168.56.20 ya, nggak usah terlalu banyak. Kemudian ini karena kita tidak men-setting daripada DNS-nya ya, kita bisa langsung saja ke IP daripada server kita ya, 192.168.56.100 ya. Jadi kalau misalkan Anda men-setting, Anda boleh ya, dimana di sini saya menggunakan administrator sebagai domain name-nya ya, nanti bisa dicek di host. Kemudian subnet mask ya, ini saya ganti menjadi 255.250. Kemudian untuk option routernya ini adalah daripada router ya, Ubuntu DB-nya saya gunakan Ubuntu-nya saya gunakan sebagai router juga ya, 192.168.56.100 ya, seperti ini. Kemudian option broadcast address 192.168.56.255 ya. Kemudian default last time dan maximum last time ya, ini sudah ada di atas ya, kita hapus saja. Kemudian jangan lupa ini ya, kurung kurawal ya. Nah, lainnya kita kontrol K saja ya, supaya tidak terlalu banyak membebani. Nah, ini nanti kita gunakan untuk static address. Ini kita delete. Sebenarnya tidak ada masalah ya ketika di delete ataupun tidak, cuma ini untuk mempercepat saja supaya nanti pembacaannya. Oke, nah seperti ini yang kita konfigurasi. Setelah itu baru kita restart ya, sistem ctl ya, kemudian restart ya, restart isc min dhcp min server. Oke, atau boleh pakai service gitu juga boleh, atau boleh juga pakai /etc init.d gitu ya, isc. Nah seperti ini, restart gitu juga boleh, sama ya. Ya, ini memanggil daripada filenya. Nah kemudian kita telah memiliki daripada ya Windows XP ya, kita jalankan. Nah supaya ini tidak terlalu banyak kesalahan ya nantinya ketika Anda mengkonfigurasi ya, karena NAT-nya tidak difungsikan ya, kita bisa mematikan saja terlebih dahulu ya. Karena NAT di sini sebagai menjembatani ke mesin host ya, host ke virtual, sehingga kita bisa menggantinya ya, supaya tidak terlalu banyak kesalahan.
Oops, sorry. Belum diubah ya. Jadi kalau tidak dimatikan akan tidak bisa ya. Jadi harus dimatikan dulu baru kemudian enable ya, enable adapter adapter satunya ya, NAT. Oke, ini WinXP ya. Saat ini sedang loading. Oke. Nah, sambil menunggu ya kita bisa cek ini adalah jaringan yang saya miliki ya. Saya matikan terlebih dahulu untuk koneksi internet saya ya, supaya tidak keluar juga. Oke, nah di sini saya memiliki VirtualBox host only. Nah di sini ya aktif artinya. Oke, agak lama untuk proses booting loadingnya. Oke, biar cepat juga ya kita bisa hidupkan, coba hidupkan untuk yang to desktop ya, supaya tidak terlalu lama. Ya, jadi di sini saya menghidupkan dua ya sistem operasi ya, nanti tiga di sini. Nanti Ubuntu desktop ya jalan. Ini saya ganti dulu ya, karena menggunakan daripada Ethernet adapter host only 3 ya. Ini Ubuntu. Ini yang desktop ya, ini desktop ya, klien. Nah ini yang server. Nah, bagi Anda yang memiliki spek komputer yang tidak terlalu tinggi ya, bisa cukup 2 saja ya yang dihidupkan ya. Komputasinya cukup tinggi. Oke. Sistem CTL ISC, sorry, restart ISC DHCP main server. Oke. Nah ini sama. Oke. Nah kita bisa ini yang Ubuntu desktop ya, kita bisa lari ke sini dulu ya, WinXP, control panel ya. Ini kita bisa disable terlebih dahulu. Nah untuk konfigurasi daripada WinXP ya, kita bisa cek di sini global tool host network manager. Nah, dimana di sini saya kosongkan ya, seperti itu. Ya, artinya
DHCP server ini dari VirtualBox saya disable ya, karena kita akan menggunakan daripada yang Ubuntu server. Oke, kita enablekan. Nah, sip. cmd ipconfig/renew. Nah, kita dapat ya di sana 5611 ya. Kalau tadi kita setting 10 sampai 20, nah di sini mendapatkan 11 ya. Kalau Anda mau cek apakah benar atau tidak, itu ada di ipconfig /all ya, dimana di sini kita akan menemukan daripada informasi bahwa ya kita mendapatkan DHCP servernya dari nih 56100 adalah Ubuntu server kita ya. Jadi sangat simple sekali ya. Nah, bagaimana dengan desktop ya? Desktop juga Ubuntu desktop, kita tinggal masuk saja ya. Nah, dimana di sana nanti kita bisa hidupkan wirednya, terus kemudian matikan wirednya. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan besar ya kesalahan yang terjadi itu biasanya memang ada di host only ya, peer to peer itu ya. Nah, ini konfigurasi yang di sini biasanya ya. Jadi kita harus cek di sini harus sesuai dengan seperti ini ya. Jadi jangan sampai di checklist. Nah, di sini kita bisa, oke, ini masih loading ya. Oke. Bisa cek miniTool. Oke, saya punya ETH2 ya, no/etc network ya, interfaces ya. Ya, saya gunakan seperti ini, auto ETH2, EVES ETH2, inet DHCP ya. Oke, saya restart. Atau bisa langsung di klien gitu ya, itu juga bisa ya. Ini masih melakukan satu pencarian. Oke, DH client ETH2 ya, itu aja udah cukup ya sebenarnya ya, if config. Oke, nah di sini saya mendapatkan 56.10 ya. Jadi kalau di SP tadi mendapatkan yang 11. Nah, kalau yang di Ubuntu desktop itu mendapatkan yang 10. Begitu. Saya cukupkan sekian ya. Selamat pagi, siang ataupun sore.